kita semua. Hari ini adalah memasuki pertemuan kedua materi evaluasi pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Apa kemampuan akhir yang diharapkan dari perkuliahan ini? Yaitu mahasiswa mampu memahami secara konseptual dan prosedural dan kaitan antara keduanya mengenai konsep dasar evaluasi, kemudian pengertian pengukuran, penilaian, evaluasi, serta tujuan, prinsip, dan jenis-jenis penilaian. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Di sini kita akan mencoba melihat apa itu penilaian pendidikan, kemudian apa itu penilaian hasil belajar peserta didik, standar penilaian pendidikan maupun penilaian. Sekarang kita lihat untuk penilaian pendidikan itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, untuk penilaian hasil belajar peserta didik ini dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Nah, untuk standar penilaian ini berkaitan dengan baik itu mekanismenya, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian kita lihat lagi pada pertemuan pertama kemarin kita sudah menyinggung tentang ulangan dan ujian, di mana ulangan ini jenisnya beragam, ada ulangan harian, ulangan tengah semester, kemudian ada ulangan akhir semester, dan juga ada yang disebutkan orang juga ada ulangan kenaikan kelas. Nah, kemudian kalau ujian itu meliputi biasanya ujian nasional yang biasanya dilakukan pada tingkat terakhir dari suatu level pendidikan. Biasanya ada ujian nasional di SD, SMP, ataupun SMA. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ulangan harian itu kapan dilakukan? Biasanya ulangan harian itu dilakukan pada saat satu materi diselesaikan oleh seorang guru ataupun instruktur, kemudian dia akan melihat apakah peserta didiknya menguasai atau tidak. Nah, dia akan melakukan ulangan harian biasanya. Nah, kalau ulangan tengah semester itu dilakukan setelah misalkan berjalan 3 bulan per pembelajaran. Nah, kemudian dilakukanlah ujian tengah semester ini. Nah, nanti pada akhir semester itu akan dilakukan ujian akhir semester untuk melihat apakah materi yang telah disampaikan itu tercapai atau tidak, berhasil atau tidak dipahami atau tidak oleh peserta didiknya. Nah, begitupun di mata kuliah ini juga akan ada ujian tengah semester, kemudian ada ulangan atau ujian akhir semester yang akan dilakukan oleh yang dikendalikan oleh BPPU, kemudian nanti soal disediakan oleh dosen. Nah, untuk ulangan harian seperti di evaluasi pendidikan mungkin tidak ada ulangan harian ya, tapi yang ada adalah tugas mingguan yang kemudian ada kuis di setiap kali pertemuan. Nah, itu juga akan memberikan portofolio bagi Anda semua untuk bisa dinyatakan masuk dalam komposisi penilaian pastinya, kemudian dinyatakan lulus atau tidak dalam perkuliahan ini. Nah, kemudian ada ujian nasional, ada ujian sekolah. Nah, apa bedanya? Kalau ujian nasional kan dilakukan secara nasional. Biasanya soal dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian dibagikan ke semua institusi pendidikan dan diikuti oleh peserta didik di level terakhir misalkan. Kemudian kalau ujian sekolah itu proses pengukurannya dilakukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian salah satu persyaratannya untuk lulus dari satuan pendidikan. Jadi biasanya kalau di SD itu ada ujian sekolah dari beberapa mata pelajaran misalkan. Nah, itu dilakukan mandiri oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, kelompok mata pelajaran apa saja yang masuk ke dalam ujian sekolah ini atau ujian nasional misalkan itu sudah ditentukan oleh satuan pendidikan atau suku dinas setempat. Nah, sekarang kita lihat secara umum apa itu pengukuran. Pengukuran dengan kata lain menguji dan penilaian. Penilaian itu membuktikan dan ada lagi istilahnya evaluasi atau kesimpulan akhir dari suatu pengujian dan pembuktian ini. Nah, kita lihat evaluasi pembelajaran itu adalah mengukur
atau membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran tertentu. Nah, sifatnya kuantitatif, berarti berupa angka. Sedangkan menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan kategori khusus atau tertentu. Nah, ini sifatnya kualitatif. Nah, apabila evaluasi dilakukan, artinya apa sih evaluasi? Yaitu adalah proses untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses serta hasil sebuah kegiatan. Nah, hasil atau proses inilah nanti yang akan memberikan informasi secara menyeluruh dan berkesinambungan tentang proses dan hasil belajar dari siswa atau peserta didik. Sekarang kita lihat apa itu pengukuran. Nah, untuk pengukuran itu adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti memberi angka terhadap sesuatu yang disebut objek pengukuran. Misalnya kalau kita mengukur berat badan, kita naik di suatu timbangan, nanti akan keluar angkanya. Nah, itu dinyatakan kita sudah melakukan suatu pengukuran. Nah, dan hasilnya pasti angkanya gitu. Kalau misalnya kita merasa badan kita agak berat, mungkin angkanya akan atau jarumnya lebih ke kanan dan menunjukkan angka yang lebih besar gitu ya. Nah, akan hasilnya berupa angka. Sedangkan penilaian adalah suatu keputusan tentang nilai atau pemaknaan. Nah, penilaian dapat dilakukan berdasarkan hasil pengukuran atau dipengaruhi oleh hasil pengukuran. Nah, untuk mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk, dan penilaian itu bersifat kualitatif. Jadi lebih cenderung untuk menjelaskan atau deskriptif. Nah, sekarang apa sih fungsi evaluasi pembelajaran? Bagi siswa biasanya itu mengetahui tingkat kemajuan belajarnya. Apabila misalnya seorang siswa mengetahui hasil belajarnya meningkat atau tidak, itu akan memberikan suatu dorongan atau motivasi kepada siswa. Contohnya kalau misalnya guru membagikan hasil ulangan yang dapat nilai 100 misalkan atau 90, itu akan membuat siswanya akan berbunga-bunga dan menambah semangat untuk mempelajari materi untuk berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pengalaman dalam belajar. Nah, mengapa kita harus menilai? Untuk guru untuk apa gitu kan? Nah, ternyata bagi guru adalah menyeleksi siswa dan meramalkan keberhasilannya, dan pastinya mengetahui faktor penyebab kesulitan. Kalau misalnya siswanya nilai rendah, guru juga akan tahu, oh ternyata dengan melakukan ujian seperti kemarin, ternyata tidak semua siswa loh yang bisa mendapatkan nilai baik gitu. Nah, itu bisa dievaluasi oleh gurunya. Kemudian mengetahui ketepatan metode. Mungkin metode yang kita pakai untuk mengajar ternyata kurang baik. Nah, ini juga bisa membuktikan ternyata untuk kedepannya harus berganti metode nih sesuai dengan materi yang dipelajari gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mendudukkan siswa sesuai dengan tingkat kepandaian di dalam kelas. Nah, kemudian bagi lembaga pendidikan untuk apa menilai ini? Yaitu mempertahankan standar mutu pendidikan. Nah, jadi nanti di setiap sekolah pasti KKM atau kriteria ketuntasan minimal setiap mata pelajaran itu pasti berbeda. Tergantung apa? Tergantung kepada standar tiap sekolah. Mungkin di setiap sekolah udah punya kit pembelajaran yang lengkap, sarana prasarana lengkap, gurunya profesional semua, sudah disertifikasi semua. Itu juga akan menentukan berapakah KKM dari di setiap sekolah dalam setiap bidang studi. Kemudian bagi lembaga pendidikan untuk apa menilai? Nah, untuk mengetahui kurikulum yang dipakai sudah tepat atau belum, kemudian apakah bisa kemajuan sekolah itu oke atau tidak gitu. Nah, itu juga bisa digunakan hasil penilaian yang dibuat. Nah, kapan penilaian dilakukan? Nah, sebelum pembelajaran bisa dilakukan, selama pembelajaran juga bisa dilakukan. Nah, sesudah pembelajaran atau post-test juga bisa dilakukan. Nah, fungsinya untuk apa? Itu bisa bersifat selektif, diagnostik, kemudian bersifat penempatan atau replacement, kemudian berfungsi pengukur keberhasilan. Nah, prinsip evaluasi pembelajaran itu bisa menyeluruh, berkesinambungan, objektif, dan lain-lain. Nah, saya harapkan Anda membaca lebih jelas tentang materi ini di modul. Kalau perlu silakan ditonton lagi video ini yang bisa membantu Anda untuk